Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat datang ayah bunda, kakak-kakak semua atau pakepsek, panggil aja pasukan Siroh. Nah, pasukan reseller Siroh, selamat datang di kelas edukasi reseller Siroh Akademia. Insya Allah setiap pekan kita akan menghadirkan guru-guru atau suhu-suhu nih, yang insya Allah ilmunya luas, ilmunya bermanfaat untuk kita menjalankan bisnis reseller di Siroh Akademia. Untuk perdana kali ini, alhamdulillah nih sudah ada ya pembicaranya Kang Ilham. Nah, nanti sebentar lagi eh, muncul. Sambil persiapan dulu, sambil prepare dulu. Nah, sudah ada tuh. Sambil nunggu ayah bunda yang lain, sambil nunggu kakak-kakak yang lain, kita sapa-sapa dulu pemateri malam ini ya, Kang Ilham Nurdesan, Masya Allah luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ilham. Jelas suaranya ini saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ada dua nih. Ya, nanti yang satu lagi untuk presenting. Luar biasa. Kang Ilham sehat? Alhamdulillah. Sehat ini dengan Alhamdulillah. Kang Kang apa Harlan, nih? Kang Harlan. Kalau Harlan. di Ya. Siro Akademia biasa dipanggil Pak Kepsek. Oh, pakai Kepala siap siap. sekolahnya Siro Akademia. Nah, Kang Ilham sebelum masuk materi, nanti mungkin boleh ya Kang Ilham sambil cerita juga kegiatannya, kemudian aktivitasnya, ya kurikulum vitae sebentar lah. Boleh boleh. Kemudian Insyaallah. pembuka sebelum materi. Oke, kita awali perjumpaan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali juga dengan doa pembuka majelis. Robitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Silakan Kang Ilham. Siap. Saya share dulu ya. Oke, kelihatannya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu semua, sahabat dari Akademi Siroh Akademia ya. Ya, alhamdulillah di malam hari ini saya bisa bersilaturahim, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, teman-teman semua di sini. Semoga ini jadi jalan keberkahan dan jalan dalam berbagi ilmu gitu ya. Baik, sebelum ke materi sedikit perkenalan terlebih dahulu. Ini nama lengkap saya. Ilham Nurdesan SPD, background saya itu pendidikan dari sejarah UPI Bandung, kelahiran tahun 82 1 Desember. Domisilinya sekarang di Cinunuk nih, belum diedit. Sekarang belum sebelumnya di Rancasari, sekarang sudah pindah di Cinunuk, Bandung Timur. Kegiatan utamanya saya ada di properti, konsultan properti di Prolov, terus juga aktivitas yang lainnya di Genpro Kota Bandung, di BPJ Kota Bandung, Islam Cendekia Muda sebagai guru dan marketing. Itu mungkin keseharian aktivitas singkat saya. Dan alhamdulillah di Prolog saya dua tahun berturut-turut sebagai top achiever gitu ya dalam proses apa namanya penjualan properti terbanyak begitu Kang Herlan. Itu mungkin sedikit perkenalannya Kang Herlan. Oke, luar biasa nih, Masya Allah. Ini kalau dilihat di bawahnya juga memiliki 200 toko nih di Instagram, berarti 200 display toko. Masya Allah. Tentunya kegiatan ini tidak terlepas dari WhatsApp ya, Kang Ilham ya. Iya. Eh, Akan ada yang tanya-tanya produk dan lain sebagainya. Nah, ya Bunda, kakak-kakak semua, silakan barangkali ada yang perlu dicatat nanti dicatat, siapkan dulu dari sekarang catatannya.
sebentar lagi kita akan mulai materinya nih. Silakan Kang Ilham langsung aja ya. Oh, baik, mulai nih Kang Herlan. Mulai aja Kang Ilham, sudah jam 8 ya, ada Oke, di siap. Indonesia Timur juga nih. Oh, ada. Nah, Bismillah. Baik, teman-teman, langsung saja. Ini awalan bahwa dahulu ini jual beli itu prosesnya begini ya, transaksinya langsung, namun di tahun ini sekarang jual beli itu bisa di rumah begitu ya, melalui media adanya internet dan berbagai media-media yang lain. Jadi jualan ini lebih mudah. Oke, nah saya lihatkan dulu data-data tahun 2023 pengguna internet di Indonesia, dan ini menjadi awal dasar bahwa jualan nanti di online ini sangat peluangnya sangat besar. Ini pertumbuhan internet di 5 tahun terakhir dan ternyata terus tumbuh begitu ya. Ini peluang juga. Selanjutnya ini data tren pengguna internet dan media sosial. Ternyata di sini ada 4 yang saya lihat itu adalah, dan kita lihat nomor 4 pengguna media sosial aktif itu ada 4,62 miliar teman-teman semua ya. Berarti ini salah satu peluang besar kita masih bisa jualan di online ini begitu ya. Nah, selanjutnya juga ini sama halnya yang dengan yang tadi, tren pengguna internet juga. Terus ini juga sama nih, dalam mengakses media digital dan pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu bervariasi gitu ya. Nah, di sini ada yang contoh nih, saya ambil nomor 3 nih ya. Rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial itu melalui perangkat apapun itu selama 3 jam gitu. Jadi cukup lama nih. Berarti ini juga menjadi peluang kita bisa memasarkan konsumen-konsumen kita gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang nanti langsung kita akan bahas bahwa ada platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia tahun 2002 tahun 2003, maaf salah itu typo. Ternyata yang paling banyak itu adalah WhatsApp nih teman-teman semua ya. Pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 86% nih ya, kenaikannya. Mohon maaf, 84% nih naik pengguna WhatsApp ini. Disusul ada Instagram, disusul dengan Facebook, TikTok, Telegram, dan lain-lain. Dan teman-teman, ini menjadi apa namanya, penting buat kita dalam pengelolaan nanti WhatsApp nih teman-teman ya. Oke, langsung berdasarkan data-data itu, eh, saya mengawali setiap misalkan presentasi ataupun misalkan aktivitas apapun, teman-teman mindsetnya di sini nih, bahwa aku itu sesuai prasangka hambaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Jadi ini mindset awal nih teman-teman ketika mau jualan dimanapun begitu ya, mau dijualan di WhatsApp, Instagram, dan dimanapun, mindset kita harus positif bahwa jualan kita pasti laku begitu ya. Selanjutnya langsung saja kita bahas tentang WhatsApp bisnis nih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah menggunakan WhatsApp bisnis ya, yang logonya ini B begitu ya. Atau ngacung dulu nih teman-teman, apakah sudah menggunakan WhatsApp bisnis? Coba ngacung di kolom komentar, ngacung. Kalau yang sudah gitu ya. Boleh, silakan. Eh, sambil dicek Kakak-kakak dulu. semua nih, pasukan Siro silakan komen di chatnya ya. Oke ya, Ah, sambil jalan ya, silakan ya, di chatnya ada yang menggunakan WhatsApp bisnis atau belum. Ini logonya B ya. oke. Oh, ada yang belum. Oke, siap. Sudah Pak Guru katanya. Siap. Oh, Oke, siap, ada yang. sudah. Oke, alhamdulillah ya. Yang belum nanti bisa download di Play Store ya. Tapi nanti bisa sambil menyimak juga gitu ya. Mumpung gratis dan ini membantu kita dalam jualan begitu ya. Singkatnya, apa itu WhatsApp Business? Itu adalah fitur yang diberikan oleh Facebook untuk kita mempunyai toko gitu ya, toko kecil lah yang disediakan oleh Facebook. Sekarang pemiliknya adalah Facebook ya. Jadi di WhatsApp ini, WhatsApp Business ini adalah toko kecil lah. Kita punya toko online kecil. Kalau dulu mungkin ketika kita ingin punya toko online itu harus membuat website ya.
Dengan WhatsApp Business inilah kita bisa membuat toko. Jadi singkatnya saya bisa bilang WhatsApp Business itu adalah toko online gitu ya, milik kita begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi-materi fitur-fitur WhatsApp Business lainnya, boleh saya minta cek dulu nih data kontaknya. Nah, itu ada tanda panah ya. Coba cek berapa sih jumlah kontak WA teman-teman. Silahkan chat di kolom komentar gitu ya. Ini yang saya ini ada 7.000 ya kontak WA saya ini. Nah, coba teman-teman silahkan klik ini ya, buka chatnya, terus nanti klik, nanti muncul di atasnya ada kontak. Oke, ada yang sudah ketemu kontak WA-nya ada berapa nih? Oke, coba nih. Oke, ada nggak nih? Bisa coba saya lihat dulu ya. Oke, oh belum belum nih. Silakan teman-teman bisa komen dulu, sudah bisa cek data kontak WA-nya ada berapa? Oh, Pak Agus 13.000, Pak Ihsan 10.000. Wah, mantap nih. Oke, sudah ketemu ya, sudah pada ketemu nih data kontak WA-nya. Oke, teman-teman yang lain silahkan cek data kontak WA-nya. Berarti ketika ada yang tadi 13.000, 1.000 begitu ya, itu berarti peluang nih teman-teman. Dan pertanyaan saya adalah jumlah kontak WA yang ada di handphone teman-teman itu sudah menghasilkan atau belum? Sebulan sekali misalkan produknya terjual atau belum? Begitu ya. Jadi ini sebagai target awal, target pasar kita. Oh, ada yang 300 nih, mantap. Ya, target awal pasar kita nih dalam mempromosikan produk apapun. Begitu ya, di depan mata kita sudah ada nih konsumen-konsumen yang sedang menunggu produk-produk kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempromosikan produk-produk kita ke data kontak WA kita sebelum kita beriklan ke yang lain. Nah, kita akan bahas satu-satu lewat fitur WhatsApp Business ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Sebentar. Oh, ini ada yang 1.300. Nampaknya. Nah, oke, teman-teman, ini kita ada fitur WhatsApp Business dan ini ada beberapa yang harus kita optimalkan nih, teman-teman ya. Di WhatsApp Business ini yang menjadi prioritas kita itu adalah yang sebelah kiri nih teman-teman ya. Di situ ada profil bisnis, katalog, ada pesan di luar jam kerja, salam balas cepat, label, tautan pendek. Ini apa manfaatnya? Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya di pertemuan malam hari ini. Oke. Nah, selanjutnya langsung kita bahas satu-satu di WhatsApp bisnis ini teman-teman. Ada yang namanya profil bisnis. Dan ini yang tadi mungkin bisa tadi saya sebutkan sebagai toko online nih, gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah menggunakan WhatsApp bisnis sekarang mulai melengkapi profil bisnisnya. Lihatkan bahwa kita sedang berjualan dan lihatkan pada customer bahwa kita itu profesional dan sedang berjualan punya toko online. Jadi ini profilnya harus diisi lengkap, baik dari backgroundnya, nama tokonya. Saya dicontoh ini nama toko saya itu Manis Property. Kategori tokonya apa? Karena saya bisnisnya di properti, berarti kategorinya real estate. Kalau teman-teman yang produknya misalkan nanti apa nih produknya nanti yang akan dijual nih, Pak Kepsek? Produknya buku dan kelas nih, Kang Oke, Ilham. berarti nanti di sini ada sebagai konsultan, berarti ada nanti cek kata bidang pendidikan, begitu kategorinya. Terus nanti ada deskripsinya nih teman-teman. Ya, deskripsinya jelaskan rinci biar customer ketika berkunjung ke profil kita itu, oh yakin Intis sedang jualan apa, begitu. Terus juga alamatnya, terus juga jam bukanya kapan. Kalau saya di sini setting 24 jam karena toko online. Terus ada alamat emailnya, IG-nya, kalau punya websitenya, dan di sini ada yang namanya katalog produk. Ini enaknya kita menggunakan
WhatsApp bisnis ada katalog produk. Oke ya. Di sini semuanya sudah selengkap inikah profil bisnisnya? Kalau yang belum berarti nanti diawali dengan produk-produk yang ada nanti buku dan lain-lain bisa dimasukin ke katalog. Tapi silahkan teman-teman nanti cek dulu nih profil bisnisnya sudah lengkap atau belum. Gitu ya. Ini sebagai dasar awal kita dalam jualan di WhatsApp. Profil bisnisnya harus lengkap biar terlihat profesional. Oke, lanjut ya. Nah, ada satu lagi fitur, yaitu fitur salam. Fitur salam ini adalah menyambut pelanggan baru secara otomatis. Nah, teman-teman nanti bisa cek nih ya di fitur bisnisnya, di setelannya nanti pojok kiri kanan atas ada titik 3 di situ, nanti cek ada fitur bisnis, cek di sini ada fitur salam. Nah, ini ya fitur salam nih ya, menyambut pelanggan secara otomatis. Nanti di sini disetting apa yang akan diterima kepada customer. Kalau saya di sini misalkan contoh salam, halo saya Ilham Nur Desan, ada yang bisa dibantu sambil menunggu bisa lihat-lihat gitu ya. Nah jadi ini disetting dulu nih fitur salamnya ya, biar nanti dijawabnya secara otomatis ketika kita sedang dalam perjalanan, ketika sedang misalkan ada kegiatan itu disambut dengan pelanggan dengan fitur salam ini. Customer itu perlu respon cepat nih teman-teman. Ya, ketika dia masuk WhatsApp itu harus ada balasan cepat. Begitu ya, biar dia tetap stay di WhatsApp kita. Itu fitur salam. Selanjutnya ada fitur balas cepat nih teman-teman. Fitur balas cepat ini pengertiannya adalah menggunakan kembali pesan yang sering dikirim. Nah, disesuaikan dengan produk teman-teman nih. Kira-kira nanti customer itu sering tanya apa? Tanya apa? Jadi biar tidak berulang kita memberikan informasinya, disimpanlah di fitur balas cepat. Kalau saya, karena bisnisnya makanya saya simpan di sini press list ini. Nah, di sini ada logo kamera ya. Saya klik nanti itu di situ nanti bisa dimasukkan foto press list-nya atau ada misalkan foto harganya teman-teman atau apapun gitu ya. Pokoknya yang sering ditanya oleh customer simpan di sini. Biar tidak kita ngetik ulang begitu. Jadi tinggal kirim-kirim. Nah, contoh ini nih. Contohnya ini. Ya, ini saya contohnya press list rumah. Saya masukin semua di sini. Sudah. Nanti ketika ada chat seperti ini nih, begini di WhatsApp, saya tinggal kasih slash aja. Garis miring nih. Nanti muncul ya pertanyaan-pertanyaan atau fitur balas cepat ini akan memunculkan apa yang akan dikirimkan. Jadi mempermudah kita, menghemat waktu kita. Ya, itu fitur balas cepat yang harus dilihat. Nah, teman-teman, di jualan WhatsApp ini, berbisnis di WhatsApp ini adalah kuncinya adalah di katalog produk, teman-teman. Ya, di katalog produk ini sudah muncul dua fitur. Nah, yang pertama tambah item baru, tambah koleksi baru. Kalau tambah item baru itu menambah produk. Kalau misalkan ada produk baru, masukin. Kalau ada produk baru yang lain, masukin. Dan ini teman-teman harus lengkap membuat katalog produknya biar customer lebih jelas gitu ya, produk itu apa begitu. Nah, ada lagi fitur tambah koleksi baru. Nah, nanti kita lihat ya fitur koleksi baru. Nah, ini contoh langsung nih fitur koleksi baru, nanti saya lihatkan di sini. Nah, ini koleksi katalog ini untuk mengelola item di katalog. Nah, teman-teman tadi kan harus membuat katalog ditambah item baru ya. Itu katalognya diisi penuh ya, tapi itu kalau katalognya banyak, kita bisa mengkoleksikan berdasarkan si produk itu sejenis atau tidak begitu. Nah, kebetulan ini saya kasih contoh karena saya produknya properti, misalkan ini saya sudah ngisi produknya 100. Nah, saya koleksikan produk yang masuk jual beli rumah yang Cimahi, Kota Bandung, misalkan Bandung Barat,
atau misalkan Kalimantan, saya koleksikan. Gitu. Nanti saya klik tambahkan koleksi baru, nanti akan dikoleksikan seperti ini nih. Cimahi, Bandung. Jadi ketika nanti customer datang ke profil kita melihat katalog, langsung diperlihatkan seperti ini. Ya, katalognya dilihatkan berdasarkan koleksi terlebih dahulu. Ini produk jual rumah Cimahi, ini produk Bandung, atau misalkan ada yang jualan fashion, ini produk baju, ini produk apa. Kalau tadi misalkan pas pakai saya ada jualan buku, oh ini dikoleksikan buku semua, terus itu ada produk apa lagi, misalkan dikoleksikan. Itu mempermudah customer ya. Lanjut, selanjutnya, nah kita langsung masuk ke eh, inti setelah kita tadi menyiapkan dasarnya seperti profilnya, fitur salamnya, terus juga tadi sudah menyiapkan katalog produknya, saatnya kita mulai perjualan. Jualan yang pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah dengan status WhatsApp nih, teman-teman. Ya, status WhatsApp-nya teman-teman berapa kali nih dalam menyetatuskan produk di status WhatsApp kita. Ya, saya sarankan maksimal 15 postingan, 15 status dari pagi ketika bangun tidur sampai apa namanya? Tidur gitu. Ya, jadi kalau saya polanya jam 6 pokoknya selang 2 jam. Selang 2 jam 6, jam 8, terus nanti jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 18 dan terakhir jam 20. Pokoknya terakhir totalnya 15. Ya, jangan lebih dari 15. Karena nanti si customer ini akan malas untuk mengklik gitu ya. Kalau teman-teman lihat ada status WhatsApp yang sampai titik-titik gitu, itu pasti tidak akan diklik gitu ya, karena malas untuk mengkliknya gitu ya. Nah, saya sarankan teman-teman nanti ketika membuat status itu 15. Pagi berapa gitu. Dan teman-teman sesuaikan dengan tadi jumlah kontak di WA teman-teman ada berapa. Begitu ya. Ini saya 7.000 nih. Sampai saat ini saya bisa yang lihat status WhatsApp saya itu baru 400 gitu ya. 400 saya sedang meningkatkan sampai 1.000 gitu ya. Nah, nanti ada pola-polanya nih gitu ya. Oke, ini status WhatsApp teman-teman dan ini status WhatsApp ini wajib teman-teman posting setiap harinya. Gitu ya, harus konsisten gitu ya. Nah, si WhatsApp ini setelah status, teman-teman tidak berhenti di apa? Di status saja, tapi teman-teman optimasikan status WhatsApp ini, bagikan ke Facebook dan Instagram. Karena apa? WhatsApp ini karena sudah dimiliki oleh Facebook, jadi sinkron dengan Facebook dan Instagram. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Biasanya saya setelah status, terus nanti saya klik titik 3, terus bagikan. Nanti dibagikannya kemana? Ke story Instagram, ke story Facebook, ke dinding Facebook, begitu ya. Silahkan teman-teman apa namanya bagikan. Jadi tidak hanya berhenti di WhatsApp, bagikan. Ini untuk mengoptimasi status WA kita, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita status di WhatsApp, teman-teman kita mulai ke langsung jualan di grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp itu eh, punya apa namanya sekarang punya kelebihannya bisa menampung jumlah anggota 1.024. Berarti ini peluang begitu. Jualan di grup WhatsApp ini dua strateginya. Teman-teman buat grup sendiri, yang kedua teman-teman jualan di grup orang lain. Grup orang lain itu siapa? Bisa jadi teman SD, teman kuliah, forum RT, forum RW, pokoknya pasti teman-teman punya grup WhatsApp. Itu kita manfaatkan. Syaratnya harus dengan izin kepada adminnya. Begitu ya. Nah, ini saya punya grup untuk jualan ada 10 grup. Grup saya sendiri gitu ya. 10 grup dan totalnya mungkin dengan grup-grup yang lain itu ada kurang lebih ada 100 lebih ya, 100 grup. Saya posting produk-produk saya di grup WhatsApp itu dan berulang ya. Jadi teman-teman siapkan di jualan di grup WhatsApp ini. Selain kita buat grup sendiri,
ada grup orang lain yang perlu kita informasikan produk kita, begitu. Dan harus konsisten teman-teman, gitu ya. Oke, ya asalkan jangan spam masuk grup orang, ya betul itu jangan. Jadi saya selalu menyarankan ketika misalkan masuk grup itu harus ada interaksi dulu, gitu ya. Ini interaksi dengan adminnya, dengan orang lain, izin dulu. Ya harus izin biar jualannya itu langgeng gitu ya, terus-terusan. Dan tidak jualan di grup itu tidak brutal ya, setiap jam diposting. Kalau saya sarankan, pola yang saya lakukan itu saya posting setiap hari di jam 12 siang, teman-teman semua. Polanya begitu terus konsisten di jam 12 siang gitu. Jadi postingan saya tuh ingin membrandingkan, kenapa saya jam 12 terus? Ingin membrandingkan bahwa saya sedang jualan ini, dan penghuni-penghuni grup itu agar mengetahui saya bahwa saya sedang jualannya jam 12. Jadi sedang saya brandingkan bahwa saya jualan jam 12 dan jualan rumah. Dan alhamdulillah dapat tuh si customer dari jualan di grup WhatsApp. Nah, ini ya teman-teman, grup WA-nya teman-teman juga bisa dicek nih. Silahkan teman-teman bisa sambil sharing-sharing nih di kolom chat berapa jumlah grupnya, bisa dicek satu-satu. Iya betul nih, punya aktif di grup FB dan punya kolam, betul. Ya, teman-teman bisa nanti buat kolam. Seperti tadi nih, saya buat kolam sendiri ya, ini grup WA. Jadi silahkan teman-teman tadi buat grup sendiri dan ikut grup orang lain. Kalau ikut grup orang lain, ikuti aturannya. Saya juga punya grup sendiri, buat aturan sendiri teman-teman. Dan teman-teman harus buat aturannya jelas. Kalau tidak sejalan dengan jualan kita, langsung out saja gitu ya. Jangan ada SP1, SP2 langsung aja out gitu, biar disiplin gitu. Karena ini sedang kita jualan ya. Tuh. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah tadi status WhatsApp, jualan di grup begitu ya, langsung teman-teman gunakan fitur label. Mudah-mudahan teman-teman sudah memanfaatkan fitur label ini. Di sini label ini manfaatnya dapat membantu kita dalam mengorganisasi, menemukan chat dan pesan dengan cepat. Nah, contohnya ini nih teman-teman ya. Saya mengklasifikasikan adalah ini 2022 bayar, berarti ini adalah customer saya yang tanya-tanya. Yang ini siap survei, yang ini sudah survei misalkan. Ini hasil iklan, ini yang sudah beli gitu. Ini ada yang pelanggan lama, terus ada yang sudah saya broadcast. Nah, jadi teman-teman silahkan buat labelnya berdasarkan bisnis teman-teman. Misalkan sudah transfer booking atau baru tanya-tanya, di sini dimasukin nanti si customer di sini. Jadi kita nanti ada strateginya dalam ketika follow up, kita tidak perlu searching kontak lagi. Ya, teman-teman tinggal cek labelnya aja di sini. Mana yang harus saya dahulukan untuk disapa, saya dahulukan untuk follow up. Dengan label ini mudah. Kalau searching kontak mungkin kita akan lupa nama orang itu, gitu ya. Kalau dibeginikan kita lebih lebih mudah, gitu ya. Oke, itu label. Selanjutnya nih teman-teman, tadi ketika katalog produk kita sudah lengkap, jualan kita di status jalan, di jualan di grup juga jalan. Nah, di WhatsApp Business ini ada fitur keranjang yang memudahkan kita nih sebagai pemilik toko online di WhatsApp Business, gitu ya. Si customer dimanjakan untuk memilih produk, misalkan mau beli 1, 2, 3 itu sudah disetting oleh WhatsApp begitu ya. Nah, ini polanya. Nah, ini contohnya. Fitur keranjang ini nanti si customer itu akan memilih katalognya. Misalkan dia akan memilih 4 item produk kita. Misalkan ini 1, 2, 3 karena ini jualannya rumah ya. Eh, totalnya segini begitu. Tapi mungkin produk-produk yang misalkan real, misalnya yang harganya 200.000, 300.000, ya seperti di Shopee lah, Tokped ya. Hingga nanti akhirnya ketika misalnya ada customer yang membeli produknya 4, sudah otomatis dijumlahkan, teman-teman. Jadi kita sudah dipermudah.
gitu ya. Tinggal mungkin nanti tinggal ditambah ongkirnya gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan kita nanti dalam proses jual beli gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya eh, setelah tadi kita sudah menyiapkan semua dan sudah jualan, teman-teman, ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh WhatsApp. Fiturnya resmi atau broadcast dalam bahasa Inggrisnya atau siaran baru. Ini adalah mengirim pesan ke beberapa kontak sekaligus. Ya, difasilitasi oleh WhatsApp ini kita bisa mengirim pesan sekaligus sebanyak 256. Nah, kalau tadi teman-teman ada yang punya kontaknya 1000, berarti teman-teman bisa mengirim pesannya itu sebanyak 5 kali gitu ya. Tahap pertama 256, tahap ketiga 256 dan seterusnya begitu. Jadi 5 kali dalam mengirimkan pesan ke kontak kita. Dan ini adalah salah satu kita menyapa juga konsumen secara massal begitu ya. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah saling save nomor. Alhamdulillah aman, Kang. Ya, karena ini justru fasilitas dari WhatsApp bisnis. Tetapi eh, ini apa namanya tidak boleh brutal. Nanti ada syaratnya nih di sini setelah ini ya. Nah, ini jadwalnya dulu ya. Broadcastnya berapa di situ syaratnya jangan keseringan broadcast. Jangan tiap hari juga, jangan tiap minggu. Kalau saya biasanya broadcast tuh sebulan sekali gitu, atau ada yang waktu-waktu tertentu yang perlu di broadcast. Hingga tapi jaraknya jangan terlalu pendek, dekat begitu ya. Dan utamakan bahwa itu sudah berinteraksi dengan kita yang ada di data kontak kita. Broadcast ini ya, yang ada di data kontak. Walaupun sekarang ada apa namanya fitur yang aplikasi ketiga yang bisa nge-broadcast secara massal begitu ya ke nomor kontak orang lain yang belum berinteraksi. Itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi sih saya sarankan ya udah pakai yang ini aja gitu ya, yang disediakan oleh WhatsApp begitu ya. Nah, ini broadcast yang saya lakukan, sering lakukan, jamnya jam 11.30 sampai jam 12.30. Ini adalah di mana konsumen itu sedang pada istirahat gitu. Ya sedang santai, sedang makan siang gitu ya. Jadi artinya kita tahulah kebiasaan customer dan kebiasaan kita kalau jam segini itu sedang istirahat, pasti sekarang umumnya biasanya pegang handphone begitu, sambil makan, sambil minum, lihat handphone begitu. Ya, pasti akan dapat informasinya. Jam 4 sampai jam 5 itu posisinya sedang proses kepulangan juga begitu ya. Ada yang mungkin beres ngantor itu tidak pulang dulu, lihat handphone dulu. Begitu ya. Nah, ini teman-teman silakan variasikan waktunya, tapi saran saya di jam segini begitu ya. Nah, cara broadcast WA yang efektif itu adalah yang pertama, pastikan calon penerima sudah save kontak kita. Jadi ketika teman-teman dapat customer, selalu mengajak customer itu untuk nge-save nomor kita agar bisa saling nanti melihat statusnya, bisa broadcast, bisa sampai pesannya begitu. Nah, tapi ini perlu perjuangan teman-teman. Jadi misalkan nanti setelah kita chat dengan customer, di akhir percakapan teman-teman memberikan statement, bukan statement ya, mengingatkan pada customer, Pak, Bu, tolong save nomor Ilham ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambil silaturahim gitu. Jadi selalu ditekankan di akhir percakapan itu mengingatkan kalau itu misalkan customer yang masuknya baru, suruh save nomor kita. Save nomor Ilham ya, Bu. Terus yang kedua, buatlah headline yang menarik, teman-teman ya. Ketika kita nge-broadcast gitu ya. Misalkan contoh nih, ini headline yang membuat orang penasaran untuk bisa menggunakan copywriting yang menjual. Contoh nih, headline-nya keren. Misalkan contoh ini, jualan rumah, tanpa bank bisa punya rumah. Biasanya ketika di broadcast, ada beberapa handphone itu ada muncul pop up ya, ting gitu di layar handphonenya itu. Ketika headline-nya bagus, menarik, mungkin itu akan menjadi pengingat buat
para customer untuk membuka broadcast kita gitu. Ya itu cara broadcastnya. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang namanya broadcast WhatsApp group dengan cara copywriting viral. Tadi ya, ini broadcastnya kita nge-share informasinya ke grup-grup, tapi syaratnya adalah sudah izin kepada admin. Dan kita tentukan polanya, mau nge-share informasinya itu mau jam berapa gitu ya. Kalau saya sekarang ini jam 12 siang. Nah, di sini saya sebutkan WhatsApp group dengan cara copy viral itu adalah dengan meminta bantuan share. Ini di bagian bawahnya nih. Jadi setelah copywriting ada nama saya, di bawahnya ada bantu sebar ya. Itu ya. Semoga bantu sebar, terus kita doakan pada customer-customer yang ada di grup itu. Karena saya kenapa membuat pola ini, karena kebiasaan para customer di Indonesia itu ketika dapat informasi itu tentang kebaikan-kebaikan dan doa pasti di-share informasinya. Yang hoax juga dulu di WhatsApp kan banyak yang masuk ke WhatsApp gitu. Jadi customer-customer kita di Indonesia itu sangat mudah nge-share informasi ke orang lain begitu. Nah, saya memanfaatkan itu. Ya, saya memanfaatkan itu share dan alhamdulillah dapat contoh dapat customer dari broadcastan saya, dapat informasi dari teman barusan gitu. Itu copywriting saya share di grup gitu ya. Barangkali di grup itu mungkin ada yang sudah punya rumah, tapi dia akan share informasi itu ke temannya, ke saudaranya begitu. Ini apa namanya iklan gratisan ya teman-teman gitu ya. Bukan per hari Kang closingnya karena saya jualan properti, alhamdulillah sampai saat ini masih diizinkan oleh Allah bulan itu satu unit rumah, alhamdulillah. Targetnya sih setiap bulan 5 gitu ya. Tapi setiap bulannya alhamdulillah dapat satu begitu. Oke, lanjut nih. Nah, teman-teman, di fitur WhatsApp bisnis ini ada namanya pesan marketing nih, teman-teman. Hampir mirip dengan broadcast, cuma ini berbayar. Dan ini pasti pesannya nyampe kepada customer kita, baik yang tidak save nomor kita, yang nge-save nomor kita atau yang tidak save nomor kita. Dan ini berbayar, satu pesannya itu 600, teman-teman. Jadi emang ketika mau menggunakan fitur ini harus dicek dulu nih kontak-kontak mana saja yang belum kita sapa dan kontak mana saja yang ini potensial begitu. Ya, karena di sini ada menambahkan gambarnya juga, terus ada teksnya, ada menambahkan tombol begitu ya. Nah, ini pesan marketing. Kita lihat contohnya. Nah, ini. Jadi saya pernah membuat pesan marketing ini ke 25 data kontak kita. Nah, dan ini bisa dilihat kinerjanya, teman-teman. Sudah dibaca, apakah ada belasan, apakah ada jumlah kunjungan, ini ada tersampaikan tidak, sudah dibaca belum, apakah ada yang ngebalas belum, begitu. Dan ini ada ini nih tombolnya, teman-teman. Ya, ada tombolnya di sini, daftar gitu ya. Ini kita bisa setting di sini. Sudah dikasih fasilitas dari WhatsApp Business itu gitu ya. Tinggal diklik nanti dia masuk ke Google Form untuk daftar. Ya, ini pesan marketing nih, teman-teman yang perlu teman-teman manfaatkan. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah jualan tadi di status, di WhatsApp, terus dengan broadcast begitu. Nah, teman-teman ada satu hal yang harus teman-teman eh, siapkan, perhatikan. Ketika ada customer yang masuk ke WA kita dan itu belum di-save nomornya, silakan teman-teman membuat pola cara nge-save para customer itu. Karena ini akan bermanfaat buat kita dalam follow up para customer. Ini contoh saya, ini P1 itu yang tanya-tanya, P2 itu konsumen yang benar-benar hot begitu ya, P3 yang sudah beli begitu. Jadi ditandain.
Kalau 01 ini 22 dan 14 itu 01 itu bulan, 22 itu tahun, 14 itu tanggal. Jadi di sininya jadi saya sebutkan 14 Januari tahun 2022 begitu. Jadi 01 itu bulan, 22 itu tahun, 14 itu tanggal. Jadi ketika nanti teman-teman searching kontak, tinggal di search aja kodenya 0122. Misalkan begini, saya akan ngecek para customer yang menghubungi saya bulan Januari tahun 2022. Nah, di WhatsApp langsung aja ketik nanti di search 0122. Nah, ini muncul semuanya. Ini dari tanggal 14 sampai 16. Saya berurut dari tanggal customer. Alhamdulillah, customer tuh dari tanggal 1 sampai 31 tuh ada gitu. Jadi kita lihat dulu, oh ini, jadi itu mengukur keefektifan iklan kita. Karena targetnya setiap hari harus ada yang nanya ke saya. Ada yang berkunjung ke WhatsApp saya dan nanya gitu ya. Jadi ini bisa kita cek begitu dengan pola penamaan WhatsApp begini. Atau teman-teman nanti misalkan saya harus ngecek nih customer-customer yang menghubungi saya bulan Mei tahun 2022. Nah, gimana caranya, teman-teman? Nah, kalau di penamaannya dengan begini gampang saya. Bulan Mei berarti 05, terus ketik 0522 tahun 2022. Klik nanti di WhatsApp muncul gitu ya. Begini, berurut begitu. Jadi tinggal kita memfollow up customer-nya berdasarkan dia menghubungi ke kita tanggal berapa. Nah, ini penting. Nah, ini ada fitur yang lain yang belum muncul nih, teman-teman ya. Belum tahu manfaatnya apa, dan ini berbayar. Sudah muncul WhatsApp, fitur WhatsApp Business Premium. Nah, ini baru saya kenalkan juga, dan saya juga belum memanfaatkannya, cuma ini sudah muncul gitu ya. Kita tunggu saja nanti update-nya. Nah, selanjutnya teman-teman di WhatsApp ini kita bisa beriklan seperti halnya di Instagram. Instagram itu ada Instagram Ads, Facebook ada Facebook Ads. Nah, di WhatsApp ini sudah ada cara beriklan melalui WhatsApp atau disebutnya WhatsApp Ads juga. Karena ini WhatsApp ini dimiliki oleh Facebook, jadi nanti iklannya akan nyambung atau ditayangkan di Facebook dan Instagram. Nah, nanti teman-teman cek deh di fitur WhatsApp bisnisnya. Nah, di fitur di sini di pojok kanan nanti akan muncul begini. Ya. Sekarang ini sudah muncul selain tayangan katalog, tayangan profil, ada tayangan eh, view, tayangan view status, apakah naik, apakah turun gitu ya, nanti kelihatan gitu. Nah, nanti teman-teman kalau mau beriklan nanti di sini klik membuat iklan dengan WhatsApp, polanya sama dengan Instagram Ads begitu. Ya, lanjut. Nah, ini saya beriklan lewat WhatsApp dan saya bisa memantaunya. Ada yang namanya fitur kelola iklan. Nah, ini di sini nih, teman-teman. Lihat semua iklan Anda di satu tempat. Klik ini, nanti muncul begini. Nanti saya akan evaluasi nih iklan ini berapa. Saya iklannya 56.000, chat yang keterima 107, ini 12 yang chat gitu. Nah, ini kebetulan kalau ada yang saya budgetnya 200, customer yang masuk ada 276. Ini rumah subsidi, misalnya saya jual rumah subsidi, itu chatnya tiap hari itu masuk begitu banyak begitu. Tuh saya follow up begitu ya, tanya-tanya. Nah, ini jadi kita bisa memantau iklan kita di WhatsApp gitu ya. Kalau teman-teman punya modal, silahkan bisa berjualan di sini dan sangat mudah karena tadi kita bisa mengiklankan katalog kita gitu ya. Oke, nah ini nanti teman-teman kalau sudah punya punya apa budget yang banyak, teman-teman sudah bisa buat ini ya bisnis tersendiri begitu, didaftarkan hingga nanti bisa di searching nama bisnisnya. Kalau sekarang nama bisnis saya tadi yang di atas di profil itu Manis Property, ketika di searching nggak ada gitu ya, karena ini berbayar gitu ya. Nah, teman-teman,
sebagai penutup mungkin ya, sudah atau belum punya produk tetap bisa jualan. Tadi mungkin Pak Kepsek sudah menggambarkan ada produknya, pokoknya tadi setiap produk itu pasti ada customer-nya. Mindset-nya harus dijaga oleh kita, pasti ada customer-nya. Pasti kita bisa closing. Begitu, asal yakin saja begitu ya kepada Allah, gitu ya. Nah, strateginya untuk mempromosikan produknya ini 3 yang harus diperhatikan juga, ada 4 yang harus diperhatikan, teman-teman. Ada value, benefit, prestige, dan harganya. Nah, saya langsung kasih contoh saja lah. Jadi ketika nanti teman-teman memasarkan produk itu adalah harus tahu si produk itu value-nya apa gitu. Hingga akhirnya nanti kita enak dalam mengiklankannya gitu. Nah, ini value-nya adalah si handphone ini banyak fiturnya. Bisa kita jelaskan ke customer itu fitur-fitur di handphone ini banyak Bu, Pak gitu. Nah, setelah itu nanti kita bisa juga apa mempromosikannya dengan benefitnya apa gitu. Nah, produk yang nanti akan Bapak Ibu jual itu harus tahu benefitnya apa, begitu. Hingga akhirnya ketika kita jualan pun enak menjelaskannya. Dan yang ketiga ada prestisnya, kira-kira kualitasnya seperti apa nih produk kita. Nilai apa si produk ini apakah sedang, mewah atau bagaimana begitu. Dan yang paling penting itu adalah yang terakhir harga nih. Harganya berapa? Ketika misalkan harganya misalkan 40.000 sedangkan yang sebelahnya 35.000 ya tetap kita jangan khawatir, insya Allah akan dapat customer-nya dengan 45.000 tuh. Nanti ini berkaitan nih keempat ini gitu ya. Dan dari semua tadi yang saya jelaskan dalam runutan dalam berbisnis atau jualan di WhatsApp ini adalah salah satu kuncinya adalah follow up nih teman-teman. Iklan dimanapun pasti kuncinya adalah follow up. Sekarang tuh iklan di Facebook, di Instagram, dimanapun akan mengarahkan ke WhatsApp dan ini perlu adanya yang namanya follow up nih teman-teman. Follow up ini penting karena ini akan apa namanya mendukung, mensupport kita terjadinya closing begitu follow up ini. Banyak orang yang jago iklan gitu, iklan terus ngiklan gitu. Customer masuk banyak, tapi tidak ada yang closing-closing, berarti yang bermasalahnya adalah di follow up nih. Gitu. Nah, satu, kenali waktu yang tepatnya kapan kita harus follow up. Kedua, follow up ini harus kirim pesan pribadi, gitu ya, sambil menyapa. Assalamualaikum Bu, Pak, sebutkan namanya. Ya, dengan follow up itu sebutkan namanya. Dan harus ringkas dan fokus apa yang akan kita sampaikan pada customer itu. Gitu. Apakah mengingatkan produknya, atau misalkan mengingatkan dengan promo, begitu. Nah, 3 hal ini yang harus menjadi diperhatikan nah, teman-teman. Dan teman-teman harus punya waktu follow up-nya kapan. Kalau saya setiap hari Jumat nih teman-teman follow up-nya. Pokoknya dari pagi sampai tidur lah. Tapi ada waktu khususnya. Oh, misalkan ketika jam berapa nih pas ketika saya istirahat jam 6 kadang kan sambil kerja nih, oh jam 6 saya follow up dulu, nanti siang jam 12 saya buka handphone follow up siapa gitu, jam 4 saya follow up siapa begitu. Jadi ada waktu khususnya gitu. Teman-teman mungkin punya waktu khusus beriklan, tapi harus ada waktu khusus berfollow up juga. Kasih 1 hari untuk teman-teman nge-follow up para customer begitu. Oh, misalkan Pak Ilham nggak ada yang beli setelah follow up, nggak ada yang ini, ya nggak apa-apa, nanti berulang lagi begitu. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab mudah-mudahan bisa berkembang dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Begitu Pak Kepsek, kita langsung mungkin bisa tanya sambil tanya jawab. Boleh boleh, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ayah bunda, kakak-kakak semua, pemaparan dari Kang Ilham nih. Dimulai dari dasar, bikin setting-setting, kemudian sampai ke teknik marketing di WhatsApp. Ada waktu lumayan cukup banyak nih, Ayah bunda, Kang Akang, teteh-teteh, mbak-mbak.
Kakak-kakak pasukan reseller Siloh boleh kalau ada yang mau tanya silahkan. Ini udah di open mic ya, nggak dikunci nih. Nanti boleh raise hand dulu atau via chat juga boleh. Oke. Tadi udah Ini banyak yang nanya nih kayaknya nih. iya ada di grup apa di chat tuh. Kita bacakan dulu aja ya, Kang Ilham langsung ya. Boleh, boleh. Nah, Siap. Yang pertama nih, apakah satu nomor bisa buat dua WhatsApp yang biasa dan bisnis? eh, nggak bisa, Bu. Jadi sekarang tuh satu nomor itu untuk satu aplikasi WhatsApp Oke. gitu ya. Jadi Gampang ya. WhatsApp biasa satu nomor, WhatsApp bisnis satu nomor. Nah, teman-teman, kalau pingin langsung jualan di WhatsApp, gunakan nomor yang sudah dikenal oleh orang banyak, yang sudah di-save oleh orang banyak gitu. Nah, Baik. ini salah satu Nah, tipsnya barangkali ya, Kang Ilham. ya, ya kalau pakai nomor yang baru di WhatsApp bisnis, berarti kita akan membangun membangun apa? Baru begitu. Meyakinkan para customer untuk nge-save nomor kita begitu. Tapi dengan nomor yang sudah di-save banyak orang, itu menjadi keuntungan kita untuk bisa memberikan informasi produk kita. Asalnya dulu saya berpikirnya, oh ini karena ini nomor pribadi, oh ternyata ketika sudah saya apa namanya analisis, oh ini kayaknya sudahlah, saya tidak dua nomor, sudah satu nomor aja pribadi dan jualan saya gabungkan karena ini eh, jualan di WhatsApp begitu. Targetnya adalah data kontak WA kita gitu yang ada begitu. Begitu Bu ya. Jadi satu nomor satu aplikasi WA. Oke, lanjut ke Kak Eno nih. Gimana cara ngundang orang ke grup jualan kita, Kang Ilham? Apa di japri satu-satu atau gimana ya? Biar orang juga nyaman dan gak risih. Oke ya. Kalau saya tadi Bu, yang pertama adalah siapkan dulu si link grupnya. Terus yang kedua adalah nanti buat copywritingnya. Terus juga nanti di copywritingnya yang di situ dijelaskan nanti di grup ini apa akan ada apa manfaatnya apa terus apa namanya aturannya bagaimana begitu ya itu disampaikan begitu dan ada dua polanya bisa japri satu-satu kalau japri satu-satu berarti harus menyebutkan nama gitu ya japri satu-satu jadi biasa assalamualaikum Bu jadi jangan kayak robot ya sapa nama ini izin ya Bu ya barangkali Bapak Ibu mau ikut gabung di grup kita gini-gini aturannya begini sampaikan aturannya begitu biar ketika masuk grup tuh dia sudah nyaman biasanya kan ada yang masuk grup tuh oh aturannya tiba-tiba di grupnya banyak yang share informasi apa gitu yang nggak fokus begitu nah itu admin yang di grup itu harus tegas begitu karena ada orang yang sudah masuk ke grup itu berarti dia sudah siap menerima informasi dan itu kolam kolam kita begitu. Jadi harus ada aturan. Itu satu lewat Japri. Yang kedua lewat grup eh, berulang nge-share informasi ajakannya di grup orang lain begitu, di grup teman-teman, di grup apapun begitu. Tapi tetap harus izin dulu gitu ya. Polanya harus izin dulu. Itu Bu. Siap. Lanjut ke Kak Nanda nih. Kok itu bisa banyak data buyer apa pakai iklan? Terus bikin grup tadi isinya calon buyer semua ya Kang atau gimana katanya? Yang mana Kayaknya tadi? label kali ya, yang label tadi ya. Hobi data. Ulangi lagi kan pertanyaannya. Banyak data buyer yang tadi tuh kayaknya lihat yang label deh. Oh, Itu pakai ya, iklan enggak katanya. Terus bikin grup tadi itu isinya calon buyer semua atau gimana? ya. Yang pertama itu dari iklan juga. Dari iklan apa? Misalkan saya ngiklan di Instagram, ngiklan di Facebook gitu ya. Pokoknya selalu ketika ada yang nanya di Facebook dan Instagram selalu diarahkan ke WA. Bapak Ibu kontak Japri WA saya ya gitu. WA gitu ya suruh nge-save nomor saya. Jadi selalu pokoknya di iklan dimanapun suruh kontak ke WA saya gitu ya kalau iklan kita dimanapun gitu. Terus kita juga menyapa di grup Pak.
kan saya memberikan informasi di grup ya, terus di grup konsisten begitu ya. Nanti kalau ada yang nanya langsung saling save nomor begitu. Dan yang ketiga, tadi ada iklan yang berbayar, ada kalau tadi iklan organik itu seperti Facebook dan Instagram, posting-posting biasa ya di Facebook Marketplace gitu ya, di Instagram organik juga di apa yang rutin aja ya di Instagram. Dan yang selanjutnya adalah dengan beriklan. Iklannya saya di WhatsApp begitu hingga tadi seharinya pakai yang nominal terendah ya 20.000 lah sehari begitu. Biasanya saya suka 7 hari 7 hari ngiklan berarti 140.000. Nah itu dapat data kontak seperti tadi ya 200.000 dapat 200 data kontak WA begitu. Itu terus tadi apa pertanyaan yang selanjutnya tadi teh setelah Pak Kepsek? Itu tadi itu disatuin sih. Jadi kan nanyanya 2 kali. 2 kali yang keduanya saya Heeh. lupa tadi. Bikin grup tadi itu isinya calon bayar semua. Iya, Ya. Heeh. calon bayar semua itu eh, kolam saya begitu. Jadi kan Siap. saya ngundang ngundang gitu. Ngundang ke sahabat. Oh ya, satu lagi nih. Kalau tadi mengundang nih tadi saya membuat satu satu dua grup yang saya undang mereka secara langsung tiba-tiba saya buat grup dulu, saya invite semuanya sampai 1.000 itu ada. Tapi itu syaratnya adalah yang diinput oleh saya secara langsung itu yang sudah berinteraksi nih teman-teman. Ya, yang sudah chat-chatan begitu. Itu yang sudah berinteraksi, saya invite-kan semua. Tapi kita siapin dulu tadi aturan grupnya, copywriting apa penyambutan di awal karena ketika sudah membuat grup kan berarti kita harus cepat-cepat memberikan informasi begitu apa ini grup apa begitu. Nah, saya buat itu ada buat grup seperti itu sampai ada 500 ada yang 1.000 buat apa tapi syaratnya yang sudah berinteraksi dengan kita, yang tidak berinteraksi kita jangan dimasukin ke grup, nanti dia akan apa namanya komplain begitu ya. Dan syarat yang lainnya adalah teman-teman ketika menginvite orang-orang yang tadi yang sudah berinteraksi ke grup tidak boleh baper, pasti akan ada yang keluar gitu. Gak apa-apa, biarin aja. Itu pola yang diterapkan oleh saya. Nah, kita lihat dari 1.000 yang sudah kita invite dan yang sudah berinteraksi misalkan gitu ya, kira-kira nanti akan ada yang keluar, pasti ada yang keluar. Nah, kita akan lihat siapa yang bertahan di situ. Ternyata yang bertahannya 500, ya udah, itu kolam kita dan kita siap-siap untuk memberikan informasi edukasi kepada mereka dan itu dimanfaatkan. Begitu, Kang Kepsek tadi yang tanya ya. Oke, siap. Lanjut ke yang open mic dulu ya, Kang Ilham ya. Ini Boleh, ada boleh. Kak Sukriendi nih. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Bang. Ini mau nanya, Ya, eh, ini saya kan tadi menggunakan WA pribadi. Nah, ya. setelah dialihkan ke WA bisnis, itu diinfokan bahwa yang yang di WA pribadi itu semuanya akan terkonversi ke WA WA bisnis. Ya. Nah, kalau misalkan WA pribadi kita gunakan dengan WA bisnis dengan nomor yang sama, itu Mm-mm. apakah kita bisa gunakan kedua-duanya atau salah satunya saja yang kita gunakan? Salah satunya ya Pak Sukriyadi. Jadi nanti ketika di nomornya diinputkan di WhatsApp bisnis, nanti nomor yang di WhatsApp biasa, di WhatsApp Messenger namanya, itu nanti tiba-tiba nonaktif tuh, gitu. Jadi nanti akan tampilnya di WhatsApp bisnis harus pilih salah satu, begitu. Oh gitu, oh ya, Oke, makasih. Ya, siap, siap. Lanjut ke Kang Ilham nih di chat nih. ya. Bismillah, Kang Ilham. Kang Ilham. Kang Ihsan yang nanya. Kang Ilham baiknya satu akun WA bisnis, satu produk atau boleh dua produk yang dimasukkan dalam katalog. Misalnya ada katalog produk properti sama Al-Quran. Itu boleh nggak di dalam satu akun WA bisnis? Tergantung fokusnya Pak Ihsan mau jualan apa, begitu. Kalau saya kan fokusnya jualannya adalah
rumah ya. Berarti saya semua rumah dan tokonya tadi nama tokonya toko rumah. Kalau Kang Ihsan mau misalkan ada produk yang lain berarti harus ada nama toko yang bisa menaungi produk-produk itu. Misalkan Ihsan Store. Di situ nanti dijelaskan di deskripsinya melayani jual beli rumah, jual Al-Qur'an begitu. Nah, nanti si katalognya digabungkan, dimasukkan. Nah, nanti pakai fitur koleksi katalog. Jadi mana yang katalog-katalog yang properti, mana katalog yang Al-Qur'an. Jadi dikoleksikan. Jadi dikelompokkan berdasarkan si produknya yang sejenis begitu Kang Ihsan. Bisa bisa seperti itu. Gitu. Tapi asalkan tadi si nama tokonya apa gitu. Misalkan tadi Ihsan Store atau misalkan supermarket Bandung, misalkan apa begitu yang di situ bisa menaungi beberapa produk gitu. Pak Kepsek. Oke, berarti tinggal dijelaskan di deskripsi lanjutnya ya, Deskripsi sama oke. sama di katalognya nanti ada fitur koleksi katalog. Nah, di situ mainnya. Jadi si katalognya dikelompokkan berdasarkan produknya yang sejenis. Oke, luar biasa nih ya. Lanjut ke siapa nih? Oppo A3. Kak, bagusnya dibagi dua begitukah untuk WA pribadi dan bisnis atau disatukan jadi WA bisnis aja? Dan kalau jualannya beraneka ragam dari buku, fashion, food. Luar biasa Hmm. nih jualannya. Ya, Banyak. kalau saran Gimana saya tuh sih, katanya? saran saya seperti saya juga ya dulu banyak Palu nomor gada, tuh. palu gada. Banyak nomornya, tapi pusing juga nanti si data kontak si customer itu akan nge-save nomor yang mana nih, begitu. Pasti kan akan nge-save nomor kita yang di dalamnya itu ada produk kita, ada toko kita. Nah, saran saya pakai WhatsApp bisnis, begitu. Jadi satukan aja semuanya WhatsApp bisnis, WhatsApp pribadi, begitu. Karena ini WhatsApp bisnis sebagai toko online. Kenapa digabungkan? Karena kita juga ingin menyasar data-data kontak WA kita, data-data kontak yang sudah teman-teman kita atau misalkan saudara kita yang sudah nge-save nomor kita. Saya suka berprinsip begini, produk saya ini harus diketahui oleh satu, anak saya, istri saya, saudara istri saya, teman istri saya, teman saya juga, teman kuliah, teman-teman gitu. Jadi mereka harus tahu nih, itu produk-produk saya gitu. Jadi prinsipnya bahwa mereka harus tahu dulu informasinya dan beli kepada kita. Biasanya orang yang beli karena pertemanan, karena teman dekat gitu yang sudah kenal pasti biasanya prioritas tuh teman-teman begitu. Dan selanjutnya jualannya ini beraneka ragam dari buku, fashion, dan food. Bisa Bu, tadi seperti Kang Ihsan tadi, Ibu buat nama tokonya apa? Misalkan Transmall atau misalkan Transmart begitu. Di situ kan berarti nanti katalognya ada katalog buku, fashion, dan food. Nah, tinggal nanti teman-teman dikoleksikan si ininya, produknya gitu. Gitu. Oke. Nah, semoga pasukan reseller Siloh Akademia tercerahkan nih. Banyak yang nanya juga, alhamdulillah. Kang Isan oh udah nih ini mah Jajak Kolohoir coach katanya. Yang mana lagi ada yang berkelewat nggak? Kalau dari Kak Sukriyandi ini yang tadi sih, yang tadi open mic, ini tadi udah chat WA, tadinya mungkin nanya, jadi langsung open mic. Mhm. Oh Baru ya, mulai bergerak di bisnis online, nanti di otak-atik WA bisnisnya. Ya, semangat Kak. Oke, terima kasih ilmunya sangat bermanfaat. Boleh. Kak Ilham udah nggak terasa nih, udah jam 9 lagi. siap siap Insya Allah. Boleh kasih apa ya, tips, quote, atau inspirasi, atau apa ya, closing statement biar pasukan reseller Siroh Akademia ini semangat gitu di WA marketingnya nih. Silahkan Kang Siap. Ilham. Baik, misalnya teman-teman yang namanya jualan dimanapun itu, kalau ingin berhasil adalah harus konsisten teman-teman. Sejago-jagonya kita punya ilmu marketingnya banyak begitu ya, jago apapun, kalau tidak konsisten mah
pasti tidak akan dapat begitu. Ya hasilnya pun nggak akan semaksimal orang yang konsisten. Jadi teman-teman silahkan terus belajar, terus mempromosikan produknya secara konsisten. Ketika misalkan tidak ada yang belum ada yang beli, ya santai aja begitu ya, agar kita tadi kembali mindsetnya tetap terjaga. Dan tidak lupa nih teman-teman, kalau saya selalu bilang bahwa ketika jualan apapun, jangan lupa nih marketing langitnya, ya marketing langitnya, karena yang memberi rezeki itu kan Allah ya. Jadi kita harus benar-benar minta kepada Allah, dekat pada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan ada orang yang lihat produk kita gitu ya. Jadi tetap harus selain kita jago ilmu buminya, tapi marketing marketingnya juga harus tetap dijaga gitu. Itu, dan yang paling utama tadi yang di awal adalah teman-teman mindsetnya harus dijaga. Mindset itu sama dengan doa gitu teman-teman. Ya kalau mindsetnya banyaknya contohnya misal, aduh ini teh nggak closing closing, nggak belum dapat gitu ya, nggak laku-laku gitu ya, terus saja pikirannya mindsetnya negatif, ya pasti akan eh, susah juga begitu. Nah jadi teman-teman, satu konsisten, yang kedua jaga marketing langitnya, dan yang ketiganya adalah terus belajar, belajar, tanya aja kepada mentor, ke teman-teman yang sudah punya ilmunya, terus minta tipsnya gitu, dan berada di lingkungan yang menjaga mindset itu yang selalu menyemangati ketika kita misalkan sedang turun jualannya, sedang nggak ada, berada di lingkungan yang positif biar kitanya tetap terjaga begitu Pak Kepsek. Oke, Masya Allah luar biasa sekali nih inspirasinya. Terima kasih Kang Ilham. Ayah Sama-sama. Bunda, karena waktunya juga udah lewat jam 9 nih. Insya Allah, insya Allah pertemuan kali ini bermanfaat untuk Ayah Bunda, kakak-kakak, pasukan reseller semua ya. Seperti yang Kang Ilham tadi sebutkan, jaga konsistensi, marketing langitnya ditingkatkan, dan juga mindsetnya kita tanamkan dari awal. Walaupun bikin web afiliasi tadi pusing-pusing ya. Dari kemarin belum bisa nih, gimana nih? Aduh, sampai japri berkali-kali. Masya Allah, luar biasa perjuangannya. Yakinlah, setiap produk itu ada jodohnya ya Kang Ilham ya, seperti Betul, yang betul. mindset Kang Ilham tadi di awal. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Terima kasih ilmunya Kang Ilham. Jazakallah Sama-sama khairan katsiran. semuanya Pak Kepsek. Eh, kita Mudah-mudahan ucapkan bermanfaat ya semuanya amin amin teman-teman. hatur Salam nuhun. Insya Allah closing. pasti bermanfaat untuk ayah bunda dan kakak-kakak semua nih. Oke, ya praktek satu-satu. Selamat belajar. Terima kasih Oke, Kang Ilham sudah siap-siap. membersamai kakak-kakak semua nih. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Kapsek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang, saya pamit ya Pak Ya, Kepsek. panggil matur nuhun. Selamat praktek ayah bunda kakak-kakak semua.